Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Arsini Raffi Hussein akan mempresentasikan hasil dari tugas CPMK 3 pemrograman web 2. Nah, di tugas kali ini saya mendapatkan tema yaitu ruang kita, yaitu aplikasi web yang berfungsi untuk manajemen ruangan atau bisa dibilang peminjaman ruangan yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Nah, di tugas kali ini saya menggunakan stack yaitu Laravel 13, lalu untuk library-nya ada Livewire, kemudian untuk front end menggunakan CSS Tailwind, dan untuk database menggunakan MariaDB atau MySQL. Langsung aja. Di sini saya sudah membuka dua folder, yaitu folder app admin. Nah, di folder ini kita menyimpan semua logika yang akan dipanggil ketika web atau sistem dijalankan. Nah, kemudian folder kedua yaitu resources, views, dan Livewire. Nah, di sini adalah tempat di mana file-file tampilan dari web disimpan. Nah, misalkan kita membuka dashboard. Nah, di sini sudah memanggil fungsi total ruangan. Nah, fungsi tersebut disimpan di folder dashboard admin dengan nama total ruangan. Nah, kedua komponen ini digabungkan dengan wire model dari Livewire yang membuat sistem tidak perlu mereload halaman secara penuh, sehingga bisa bernavigasi dengan cepat. Nah, kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan untuk database dan model. Nah, mungkin di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel user, kemudian tabel ruangan, tabel fasilitas, dan tabel reservasi. Kemudian untuk relasinya sendiri, di sini menggunakan Eloquent RRM, Eloquent ORM, yang dimana fasilitas belongs to ruangan. Jadi, nah, ruangan dapat memiliki banyak fasilitas dan juga bisa memiliki banyak reservasi. Kemudian di sini user bisa melakukan banyak reservasi. Di sini juga ada role admin dan juga user. Nah, admin bisa memanage keseluruhan dari database sistem ini dari dashboard admin. Kemudian saya akan menjelaskan CRUD-nya. Nah, di sini untuk misalkan pada ruangan form, nah di sini menggunakan wire model untuk menangani inputnya secara langsung. Kemudian ketika user atau admin menekan tombol simpan atau submit, sistem menggunakan wire submit untuk
mengirimkan form tersebut, kemudian dikirimkan ke kelas di sini yang memicu sebuah fungsi. Nah, untuk menangani input tersebut ada input berupa gambar. Nah, input berupa gambar tersebut ditangani oleh komponen Livewire, yaitu with file upload yang ada di sini. Nah, ini akan menangani upload gambar. Nah, kemudian untuk fitur yang paling fitur unggulan dari website atau sistem ini, yaitu bisa langsung memvalidasi apakah ruangan tersedia ketika user memasukkan atau memilih jam untuk meminjam ruangan, yaitu dengan Livewire Island. Oke, kemudian selanjutnya adalah demo untuk websitenya. Pertama mungkin bisa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akun untuk demo. Login. Nah, kemudian setelah login akan diarahkan ke di sini login sebagai admin, sehingga ditujukan ke halaman admin. Nah, di halaman admin ini akan menampilkan total ruangan yang ada di database, lalu permintaan peminjaman yang belum disetujui, dan juga total peminjaman yang sudah disetujui hari ini. Di sini juga menampilkan 4 log aktivitas terakhir. Nah, di sini misal ada yang baru mengajukan peminjaman, ada yang sudah ada yang baru menolak, ada juga yang sudah disetujui. Kemudian ke manajemen ruangan. Nah, di sini menampilkan semua ruangan yang sudah ada di database. Kemudian bisa ke halaman 2, kemudian juga bisa mencari misalkan ruangan H seperti itu. Nah, bisa juga edit, misalkan menambah kursi. Nah, maka sudah tertambahkan di sini. Bisa juga menambah ruangan, misalkan aula F 100 orang. Nah, di sini upload file bisa menggunakan, di sini sudah ditangani dengan Livewire. Misalkan menambah ruangan. Nah, sudah tersedia di sini. Kemudian juga bisa kemudian di tab semua reservasi. Nah, di sini terdapat semua permintaan peminjaman, kemudian juga peminjaman yang sudah disetujui, lalu juga peminjaman yang sudah ditolak. Nah, misal kita setujui, maka akan langsung masuk ke sini. Jika ditolak, maka akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Lalu jika kita yes, maka akan dikirimkan ke sini, akan pindah ke sini.
Dan juga seperti yang tadi bisa dilihat, sudah ada pesan flash. Nah, seperti ini di pojok kanan bawah. Lalu jika ditolak maka akan seperti ini. Dan juga ada manajemen pengguna. Jadi di sini bisa menghapus user atau bisa juga menghapus admin. Tapi di sini tidak bisa karena tidak bisa menghapus akun milik sendiri. Di sini juga bisa diedit. Nah, bisa juga menghapus user. Nah, ada juga message-nya. Kemudian bisa juga melihat jadwal harian. Di sini misal jadwal hari ini. Nah, maka akan menampilkan semua jadwal. Di sini juga bisa melihat ada kalender mingguan yang menampilkan kapan saja ruangan dipakai. Oke, selanjutnya akan login sebagai user atau peminjam. Nah, di sini misalkan, nah untuk dashboard peminjam sendiri, di sini akan menampilkan reservasi yang sudah dibuat dan sudah disetujui. Kemudian juga menampilkan yang menunggu persetujuan dan yang ditolak. Di sini juga ada jadwal peminjaman yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian di sini juga ada untuk melihat ruangan yang tersedia pada hari ini dan di jam berapa. So, sini berarti masih banyak, berarti belum ada yang reservasi. Sini juga bisa langsung pesan sekarang, pilih ruangan, kemudian pilih tanggal, misalkan hari ini. Jika kita memasukkan jam yang sudah ada, misalkan jam 1 hingga jam ini, maka akan tersedia di sini. Jika ruangannya belum di booking, jika ruangannya sudah di booking, maka di sini akan menampilkan jadwal berdrop. Nah, misalkan kita buat aula F, kita buat. Nah, maka akan menunggu persetujuan di sini. Nah, kemudian di sini sama seperti di dashboard admin tadi, akan menampilkan jadwal ruangan harian dan mingguan seperti ini. Dan yang selanjutnya buat reservasi yang tadi sudah didemokan, tombolnya arahnya sama seperti yang di dashboard utama. Dan yang terakhir ada riwayat peminjaman. Nah, di sini akan menampilkan semua yang telah kita kirimkan, dari yang sudah disetujui hingga yang menunggu ataupun belum. Misal buat reservasi satu lagi, aula F, misalkan samakan tanggalnya saja.
kita akan cek dari dashboard admin. Nah, di sini ada yang menunggu persetujuan 3. Nah, misal kita tolak 1 dan kita setujui 1. Kemudian kita cek lagi dari dashboard pengguna. Nah, yang diterima akan ditampilkan ke sini, sedangkan di sini akan menampilkan yang ditolak, dan yang ditolak ada di sini. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.